Ada satu kata, yaitu mujizat. Ini banyak orang senang sekali membicarakan mujizat, bahkan rindu, menginginkan betul itu terjadi dalam hidupnya. Apakah saudara pernah mengalami mujizat itu? Bagaimana perasaan saudara ketika Tuhan memberimu mujizat? Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita. Kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik. Ada berbagai masalah, pergumulan yang masih jadi beban berat dalam hidup kami datang kepadamu karena kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami kelegaan. Bapa, kami rindu mendengar suara Tuhan. Mari Engkau nyatakan firman-Mu kepada kami agar hati kami menjadi lebih tenang. Hati kami semakin diarahkan pada kebenaran dan jalan-jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu kata, yaitu mujizat. Ini banyak orang senang sekali membicarakan mujizat, bahkan rindu, menginginkan betul itu terjadi dalam hidupnya. Apakah saudara pernah mengalami mujizat itu? Bagaimana perasaan saudara ketika Tuhan memberimu mujizat? Tentu saja hatimu menjadi bersukacita, bisa bersyukur, itu pasti. Tetapi apakah saudara bisa menemukan makna mujizat yang saudara alami? Lebih dari sekedar sakit menjadi sembuh, lebih dari sekedar kebangkrutan menjadi diberkati Tuhan berlimpah, lebih dari semua konflik-konflik yang menyakitkan itu akhirnya bisa alami damai sejahtera, lebih dari apa yang selama ini kita nikmati. Apakah kita bisa menemukan makna mujizat yang kita alami, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, hidup kita diubahkan secara rohani, secara jiwani maupun jasmani. Kita sungguh-sungguh alami perubahan. Karena apa? Karena kita menemukan makna di balik mujizat yang kita alami. Ada satu perikop di Alkitab, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1-7. Di situ dikisahkan tentang satu mujizat yang kelihatannya peristiwanya sederhana, tetapi mujizatnya itu sangat unik sekali. Bagaimana mata kapak itu jatuh ke dalam air dan ada nabi, karena itu ada rombongan nabi gitu yang merasa bertanggung jawab, kemudian berteriak minta tolong kepada Allah. Tuhan kemudian memberikan mujizatnya dengan cara yang unik. Ini sebuah cerita yang luar biasa. Sesuatu yang tidak terduga, tidak terpikirkan sebelumnya. Tetapi itulah mujizat. Sesuatu yang di luar logika, di luar pengalaman, di luar dugaan kita. Sesuatu yang melebihi kemampuan manusia untuk mengerjakannya. Nah, mari kita lihat dari perikop ini. Sebenarnya apa makna mujizat itu diberikan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, mujizat itu menyatakan hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita membaca ayat yang ke-6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saudara-saudara,
Pernyataan Nabi Elisa di atas menggambarkan sikap Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada rombongan para nabi yang sedang mengalami masalah. Mata kapak yang jatuh ke air tentu saja akan sulit untuk dicari, karena pasti langsung tenggelam. Masalah ini mungkin tidak terduga sebelumnya, padahal kapak itu kapak pinjaman. Berarti kan harus dipertanggungjawabkan, harus dikembalikan. Walaupun masalahnya kelihatannya kan hanya kehilangan mata kapak. Tetapi itu kan mata kapak pinjaman. Kapak itu dipinjam dari orang lain, dia harus tanggung jawab. Dan ketika yang bertanggung jawab itu teriak minta tolong kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu peduli. Ini luar biasa. Tuhan ternyata peduli dengan hal-hal yang kelihatannya kecil, hal-hal yang kelihatannya remeh. Bisa saja kan mereka beli aja kapak baru dikembalikan kepada yang punya, karena udah hilang gimana lagi, misalnya kan begitu. Tetapi tidak, ternyata ada hal-hal yang kelihatannya kecil, remeh, Allah tetap peduli tuh. Dan Allah juga mau mengerjakan sesuatu melampaui kemampuan manusia mengerjakan yang namanya mujizat. Tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk Allah abaikan. Tuhan tidak pernah mengabaikan masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan yang kita anggap itu kecil. Tuhan tetap peduli. Sebaliknya tidak ada juga persoalan terlalu besar di mana Allah tidak sanggup menyelesaikannya. Semua masalah diperdulikan oleh Allah, terlebih ketika kita berseru kepadanya. Dia akan meresponi dan akan menolong kita. Bahkan kalau perlu dengan mujizat Tuhan akan lakukan. Tetapi juga tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak sanggup untuk diatasi oleh Tuhan. Seringkali kalau bicara mujizat kita hanya bicara tentang masalah-masalah yang besar, penyakit-penyakit yang gawat, situasi-situasi yang menakutkan. Kalau situasinya itu biasa-biasa saja, itu kita anggap masalah yang kecil. Penyakitnya penyakit biasa saja. Atau masalahnya itu tidak membuat kita takut. Kita berpikir tidak butuh mujizat Tuhan. Padahal mujizat Tuhan bisa terjadi dalam situasi apapun, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kuasa Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang ajaib lewat setiap permasalahan yang kita alami. Ingatlah, Allah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia selalu peduli dengan apa yang terjadi dengan hidup kita. Yang kedua, mujizat itu punya makna. Allah sedang mendemonstrasikan kuasanya yang besar itu. Tadi kalau kita baca ayat 6 yang B, dikatakan begini kan, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Bukankah ini sesuatu yang ajaib? Allah yang penuh belas kasihan itu menyatakan kuasanya, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi rombongan para nabi itu dengan cara yang tidak biasa, cara yang sangat unik. Membuat mata kapak itu bisa timbul ke permukaan ketika dilemparkan sepotong kayu ke permukaan air itu. Ini sesuatu yang justru di luar nalar manusia. Tidak pernah terduga bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara seperti itu. Kadang-kadang pertolongan Allah itu datang melalui penempatan yang tidak biasa, di luar kebiasaan, di luar nalar manusia. Sebagaimana nampak dari peristiwa tersebut. Memang seringkali Allah bekerja di luar dari nalar kita sebagai manusia. Yang dibutuhkan di sini apa? Percaya pada firman Tuhan. Taati apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita mempercayai dan mentaati, melakukan dengan iman kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan bekerja, mujizat akan
terjadi. Yang ketiga, makna mujizat yang ketiga itu menumbuh kembangkan iman kita sebagai umatnya. Di ayat 7 dikatakan begini, lalu katanya, ambillah, orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Peristiwa ini disaksikan oleh rombongan nabi itu. Tentu hal itu akan membuat mereka semakin percaya kepada Allah yang mereka ikuti, yang mereka layani. Saudara-saudara, mujizat Allah itu bertujuan agar kita semakin yakin akan pribadinya, semakin mempercayai Dia, semakin berkomitmen untuk mengikut Dia, semakin bertekad untuk tidak menyerah dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan kalau kita sudah melayani, saya tidak akan mundur dari pelayanan apapun yang terjadi. Ketika kita mengalami situasi yang membuat kita tidak tahu jalan keluarnya, kemudian Tuhan memberi kita mujizat, maka kita harus temukan maknanya. Berarti Tuhan sedang mengajarku untuk semakin mengenal dan mempercayainya. Oleh sebab itu, kita harus punya sikap yang benar. Saudara, puji Tuhan kalau saudara mengalami mujizat, tetapi mujizat bukan tujuan. Mujizat adalah cara Tuhan untuk menyatakan belas kasihannya kepada kita. Mujizat adalah cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya supaya kita semakin kenal dan semakin mempercayai Dia. Lewat mujizat yang terjadi itu, kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kagum dengan Tuhan, dan tentu saja kita semakin setia mengiring Dia. Oleh sebab itu, kalau saudara sedang membutuhkan mujizat Tuhan, kenapa tidak berseru kepada Dia? Dan kalau saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, mengapa membuat saudara tidak semakin setia dan mengasihi Dia? Mari kita tingkatkan iman kita, baik kita sedang dalam pergumulan maupun ketika kita sudah mengalami mujizat jawaban doa itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami. Engkau sudah memperlihatkan kepada kami mujizat-mujizat, baik ketika kami mengalami dalam hidup kami sendiri maupun dari hidup orang-orang di sekitar kami, sahabat kami, saudara kami, keluarga kami. Betapa kuasa Tuhan itu luar biasa, sehingga mujizat-mujizat itu bisa terjadi. Biarlah kami semua bisa mengerti makna di balik mujizat itu, supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin mempercayai Engkau, semakin kagum karena kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Dan hati kami semakin jatuh hati kepadamu karena belas kasihan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kiranya firman Tuhan ini membuat kami semua semakin berkenan di hadapan Tuhan, baik kami yang sedang merindukan mujizat terjadi maupun kami yang sudah mengalami mujizat. Saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tersiksa batinnya, dalam situasi yang tidak beruntung, situasi apapun yang membuat mereka kebingungan. Orang-orang yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, mari Engkau bekerja, nyatakan kuasa-Mu, dan biarlah iman percaya mereka tumbuh lewat pengalaman itu. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Puji Tuhan. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 dengan penuh iman, dengan penuh semangat. Kita perkatakan bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan
yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara, malam hari ini saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.